Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukumul yawm ayyuhat tullab? Bi khairin? Walhamdulillah ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, udah siap untuk belajar? Siap. Ya, Pak. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'. Puji syukur kepada Allah, hari ini kita bertemu kembali di sini dalam suasana belajar mengajar. Cuma dalam kondisi yang sedikit berbeda. Kalau biasanya kita belajar itu tatap muka di dalam ruangan kelas, tapi untuk hari ini kita belajarnya melalui daring ya, ataupun dalam jaringan melalui online. Ini karena situasi dan kondisi saat ini kita masih dilanda dengan pandemi COVID-19. Maka mengharuskan kita untuk belajar melalui online. Namun meskipun demikian, ini tidak bisa menyurutkan semangat kita dalam belajar. Jadi walaupun kita belajar lewat online seperti ini, tetap harus semangat ya. Semangat semuanya? Semangat, Pak. Bagus. Baik. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini sebagaimana biasa, kita belajar bahasa Arab. Ini Bapak sudah membuat ada sebuah materi yang perlu kita pelajari hari ini. Ini diperhatikan baik-baik, ya. Tunggu sebentar, ini kita membuka. Nah, ini dia. Nampak kan materinya? Ya, bahasa Arab. Ini ada bab pertama. Judulnya adalah Al-Bayanat Asy-Syakhsiyah. Al-Bayanat Asy-Syakhsiyah. Ada yang tahu artinya apa? Al-Bayanat Asy-Syakhsiyah ini? Al-Bayanat Asy-Syakhsiyah artinya adalah identitas diri. Ya, identitas diri ya. Oke, baik anak-anak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini sangat perlu diperhatikan, yaitu setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik Al-Bayanat Asy-Syakhsiyah. Baik, ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu kita harus punya tujuan, dan tujuan kita itu harus jelas. Ya, dan tujuan kita hari ini bagaimana kita bisa nanti setelah pembelajaran ini kita mampu mendengar dengan baik, mampu bercakap, mampu membaca, dan mampu menulis dengan bahasa Arab, khususnya yang berkaitan dengan Al-Bayanat Asy-Syakhsiyah ataupun identitas diri. Baik. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini ada poin 3.1. Yang pertama adalah mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan Al-Bayanat Asy-Syakhsiyah, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian 3.2, melafalkan kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan Al-Bayanat Asy-Syakhsiyah. Kemudian poin 4.1, mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan terkait topik Al-Bayanat Asy-Syakhsiyah. Kemudian poin 4.2, melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait topik Al-Bayanat Asy-Syakhsiyah. Ya, berarti di sini nanti kita akan membahas tentang dua sub temanya. Yang pertama adalah di maharah istima ataupun mendengar. Kemudian yang kedua kita membahas tentang al-hiwar ataupun percakapan dalam bahasa Arab. Ya, oke, paham ya?
Paham. Bagus. Kemudian ini ada indikator hasil pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi kosakata tentang teks al-bayanat asy-syakhsiyah. Kemudian yang kedua, menerapkan percakapan terkait al-bayanat asy-syakhsiyah. Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana cara berbicara dalam bahasa Arab dengan percakapan sederhana, percakapan sehari-hari. Ya, tapi sebelum kita mulai masuk ke dalam percakapan, kita harus memahami istimak terlebih dahulu. Maka oleh karena itu, langsung kita masuk kepada pembahasan maharah al-istimak. Artinya, pembahasan tentang keterampilan mendengar. Al-istimak artinya mendengar. Baik. Perhatikan, ini ada gambar. Gambar apa ini? Sekolah. Gambar sekolah. Sekolah. Kemudian di bawahnya ada mufradat. Arti mufradat adalah arti kosakata. Kosakata dalam bahasa Arab disebut dengan mufradat. Mufradat yang pertama adalah al-madrasatu as-sanawiyatu al-islamiyatu. Al-madrasatu as-sanawiyatu al-islamiyatu. Coba diulang, ikuti Bapak ya. Al-madrasatu as-sanawiyatu al-islamiyatu. Al-Islam. Bagus. Artinya adalah sekolah menengah Islam. Sekolah menengah Islam. Kalau di tempat kita ini biasa disebut dengan SMA atau MA. Artinya sekolah menengah atas ya. Selanjutnya ada mufradat yang kedua, arti kosakata yang kedua, al-madrasatu al-hukumiyatu. Al-madrasatu al-hukumiyatu. Coba diulang, al-madrasatu al-hukumiyatu. Al-hukumiyatu. Bagus. Artinya adalah sekolah negeri. Sekolah negeri. Sekolah negeri. Ya, itu ada sekolah negeri, biasanya ada sekolah swasta. Jadi sini hanya kita tuliskan sekolah negeri karena kita bersekolahnya di sekolah negeri ya. Selanjutnya bitaqatun syakhsiyatun. Bitaqatun syakhsiyatun. Ini ada gambar apa? Gambar KTP ataupun gambar kartu identitas ya. Ya, jadi setiap orang biasanya kita memiliki kartu identitas. Ya, kalau kita disebut dengan KTP, kartu tanda penduduk. Jadi kartu identitas ini di dalam bahasa Arab disebut dengan bitaqatun syakhsiyatun. Bitaqatun syakhsiyatun. Nah, bagus. Selanjutnya ma tarikhul yaum. Ini ada gambar apa di samping? Gambar kalender. Biasanya kalau kalender itu berbicara tentang tanggal ya. Berarti ma tarikhul yaum artinya tanggal berapakah hari ini? Ya, tanggal berapakah hari ini? Ma tarikhul yaum, tanggal berapakah hari ini? Oke, selanjutnya Rakmul hatif. Rakmul hatif. Nomor telepon. Ya, ini ada gambar teleponnya. Ini berbicara tentang nomor telepon. Mufradat selanjutnya adalah rakmul hatif. Nomor telepon. Oke, bagus. Selanjutnya makanul milad. Makanul milad. Artinya tempat lahir. Ini merupakan salah satu komponen yang ada di dalam kartu identitas, yaitu tempat lahir. Biasanya di kartu identitas kita, baik itu KTP ataupun kartu-kartu tanda pengenal lainnya,
ada tertera di sana nama, kemudian alamat, ada juga tempat lahir. Nah, makanul miladi ini adalah tempat lahir. Nah, paham ya? Bagus. Baik, anak-anak sekalian, itulah beberapa arti kosakata ataupun mufradat. Ini Bapak harapkan kalian mengulang kembali arti kosakata yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian juga dihafal, karena ini nanti akan berguna, bisa kita pergunakan dalam percakapan kita dengan menggunakan bahasa Arab. Karena ini adalah percakapan sederhana yang bisa kita pakai sehari-hari. Nah, baik. Kemudian kita masuk ke maharah yang kedua. Ada al-hiwar. Al-hiwar. Tadi ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan hiwar? Tadi sudah Bapak sampaikan. Al-istima' tadi mendengar. Al-hiwar. Al-hiwar artinya berbicara, ya. Al-hiwar itu berbicara ataupun bercakap-cakap. Dalam bahasa Arab disebut dengan hiwar ataupun al-muhadasah. Nah, judulnya adalah at-ta'aruf. At-ta'aruf asal katanya dari arafa, artinya kenal. At-ta'aruf artinya perkenalan. Baik, anak-anak sekalian, ini membahas tentang alamat ini, ya, al-alamat. Yang pertama, tadribat alal hiwar. Ini latihan percakapan. Ini diperhatikan baik-baik. Yang pertama, perhatikan ini ada dua orang, percakapan antara dua orang. Ada tanda plus dan ada tanda minus ini. Yang pertama, taruhlah ini si A dan ini si B. Yang si A mengucapkan unwani syari' Sudirman. Rakmunya ada muhadasah yang kedua. Al-hiwar yang kedua. Ini ada percakapan antara al-muwaddaf dan at-talib. Al-muwaddaf ini adalah seorang pegawai, seorang karyawan. At-talibu ini adalah kita sebagai siswa. Ya. Ada al-muwaddaf, ini adalah seorang karyawan. At-talibu ada kita sebagai siswa. Ini percakapan antara siswa dan karyawan. Yang pertama, karyawan bertanya kepada si siswa, hal anta talibun? Ini perhatikan cara kita bertanya nanti ketika bertemu dengan orang ataupun dengan kawan. Ini bisa kita tanya, hal anta talibun? Artinya, apakah kamu seorang siswa? Nah, kita ini seorang siswa atau bukan? Paham ya? Kita ini sebagai siswa, bahasa Arabnya at-talib. Kemudian siswa ini menjawab, na'am, ya Ustadz. Ya, wahai Ustadz, saya seorang siswa. Kemudian yang kedua, al-muwaddaf ini bertanya lagi, karyawan, ma ismuka? Ma ismuka? Siapakah namamu? Jadi ini kalau kita bertanya kepada orang, kita pakai kata-kata ma ismuka? Siapakah nama kamu? Jawabnya, ini siswa menjawab, ismi Abdurrahman. Nama saya adalah Abdurrahman. Ada yang bernama Abdurrahman di sini? Tidak ada ya? Oh, baik. Kemudian yang selanjutnya, karyawan bertanya lagi, ma ismuka bil kamil? Siapakah nama lengkapmu? Ya, tadi hanya dijawab bukan nama lengkap ya. Maka oleh karyawan ini bertanya lagi, siapakah nama lengkapmu? Jadi si siswa ini menjawab,
Abdurrahman Al-Bantani. Abdurrahman Al-Bantani. Berarti nama dia adalah Abdurrahman Al-Bantani. Nanti kalian bisa juga menjawab ketika ada orang bertanya, ma ismuka? Ismi Muhammad Amin misalnya. Ya, misalnya Muhammad Amin ataupun Mahmudi ataupun Muhammad Fadil. Ya. Ini bisa dipergunakan, ini bisa dilihat di sini untuk percakapan kita sehari-hari. Kemudian al-muwaddaf, ini ada karyawan bertanya lagi, uridu bayanatika syakhsiyati. Uridu bayanatika syakhsiyati. Artinya saya ingin identitasmu. Berarti ini karyawan ini meminta kartu identitas dari si siswa, ya. Uridu bayanatika syakhsiyati, saya ingin kartu identitasmu. Maka si siswa ini menjawab, hazihi hiya bitaqati, tafaddal. Hazihi hiya bitaqati, tafaddal. Ini kartu identitas saya. Tafaddal, silahkan. Kemudian yang terakhir, karyawan mengucapkan syukran jazilan. Terima kasih banyak. Si siswa menjawab, afwan ya Ustaz. Sama-sama wahai Ustaz. Nah, baik anak-anak sekalian, demikianlah materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Jadi ini Bapak sangat mengharapkan kalian belajar lagi, mengulang-ulang, walaupun dalam masa pandemi ini. Jadi jangan sampai menyurutkan semangat kita dalam belajar. Kemudian di Maharah Hiwar ini kalian praktekkan, ya. Coba praktekkan sesama kawan. Misalnya ini saya bagi kelompok saja ya. Saya bagi tugas, saya pasangkan Muhammad Amin dengan Mahmudi. Jadi nanti akan mempraktekkan muhadasah ini. Jadi Muhammad Amin sebagai al-muwaddaf, sebagai karyawan, Mahmudi sebagai siswa. Kemudian Muhammad Nur dengan Muhammad Fadil. Ini saya pasangkan terus. Pertemuan kita ke depan, kita akan mencoba mempraktekkan di hadapan, kalau kita bertemu di dalam kelas, maka kita akan praktekkan di depan kelas. Kalau kita masih belajar daring, berarti kita akan mempraktekkan melalui daring. Baik, syukran jazilan ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dengan doa khatam majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha Astaghfiruka wa atubu ilaika. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.